Istriku membalas perselingkuhanku. Kekuatan cinta memang susah untuk dimengerti. Hanya karena cinta, manusia mampu melakukan segalanya. Dan begitu pun denganku. Namaku Surya, seorang suami yang beberapa kali melakukan kesalahan kepada istriku dalam hal cinta. Aku telah selingkuh dengan beberapa orang wanita. Dan semua itu kulakukan hanya berdasarkan emosi sesaat. Namun, semenjak aku mengerti akan betapa pentingnya sosok yang telah mendampingiku selama ini, pada akhirnya aku sadar jika aku sangat ketakutan untuk kehilangan istriku. Sarah, wanita yang aku kenal semenjak kuliah, adalah wanita pertama yang menerima cintaku dengan sungguh-sungguh. Wanita bertubuh sintal dengan kulit kuning langsat yang selalu mensupport diriku. Wanita penyabar yang telah mengenalkanku sebuah kenikmatan dunia. Namun semenjak perselingkuhan itu terjadi padaku, aku baru sadar jika aku tak bisa hidup tanpa cintanya. Hingga pada akhirnya Sarah, wanita tercintaku, membalas semua kelakuanku. Aku bekerja di sebuah perusahaan AC yang bergerak di bidang pertambangan dan sebagai manajer proyek lapangan. Tanggung jawab pekerjaanku selalu menuntut untuk tak dapat diam hanya di satu lokasi. Tak jarang aku harus meninggalkan istriku untuk mengawasi proyek luar kota selama 1 sampai 3 bulan. Bahkan seringkali karena kesibukanku, aku sampai lupa menanyakan kabar Sarah atau memberitahu kondisi diriku hingga berminggu-minggu. Terlebih semenjak kenal dengan istriku, aku tahu jika dia adalah wanita mandiri yang selalu bisa mengatasi semua kebutuhannya sendiri. Dia pasti akan baik-baik saja, batinku dalam hati setiap kali aku memikirkan istriku. Berbekal dari semua kemandirian Sarah, aku jadi yakin jika selama dia aku tinggal tugas keluar kota, aku tak perlu mengkhawatirkan kondisinya. Kerja ekstra keras tak mengenal waktu, lokasi hidup di daerah pedalaman yang sulit. Semua kendala pekerjaan dapat dengan mudah aku atasi. Namun, satu-satunya hal yang tak bisa aku tahan dari pekerjaanku ini adalah nafsu keinginan untuk berhubungan suami istri. Itu adalah satu-satunya kelemahanku yang hingga saat ini tak bisa aku atasi. Seminggu pertama aku meninggalkan istriku untuk bekerja. Hampir setiap hari aku melakukan masturbasi. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, aku mulai tak tahan. Aku tak sanggup lagi melampiaskannya dengan tanganku sendiri. Sampai di suatu saat, aku mulai berpikir nakal. Aku mulai berpikir untuk selingkuh, merasa jauh dari pengawasan istri. Sudah banyak wanita dengan macam profesi yang ikut menemani diriku dalam melampiaskan petualanganku. Rekan kerja satu kantor, penjaga toko, SPG, ibu rumah tangga, hingga anak sekolah. Penghasilan besar dari hasil gaji, tunjangan hingga tips vendor membuatku menjadi mabuk kepayang. Tak ada habisnya untuk aku hambur-hamburkan, guna merasakan kenikmatan. Belum lagi jika ada pitching vendor yang selalu menyediakan wanita sebagai upah entertainment dari mereka. Ketika berfoya-foya, aku sama sekali tak pernah memikirkan kondisi Sarah. Yang jelas selama aku sudah mengirimkan uang belanja bulanan, aku merasa telah melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Hingga pada akhirnya aku mendengar kabar dari tetangga, jika sekarang istriku tinggal bersama teman lelakinya. Mendengar kabar mengejutkan seperti itu, aku segera memutuskan untuk pulang dengan pesawat paling pagi keesokan harinya. Dan setelah sampai di rumah, ternyata memang benar. Di tempat tinggalku ada seorang pria yang sama sekali belum pernah aku kenal. "Mas, kenalin, ini Mas Markus," ujar istriku mengenalkan teman lelakinya. "Mas Markus adalah teman yoga adik Mas," jelas istriku lagi. "Sekitar sebulan lalu Mas Markus terkena musibah Mas. Dia baru saja ditipu rekan bisnisnya hingga bangkrut. Mobil, rumah, hingga uangnya ludes," ucap Sarah menceritakan perihal mengapa Markus berada di rumah kami. "Ya udah, karena adik kasihan, adik ajak aja Mas Markus untuk tinggal di sini. Kenapa kamu nggak ngabarin aku dulu, Dek?" tanyaku. "Kan Mas tahu, percuma adik ngabarin Mas kalau Mas sedang berada di proyek.
Mas kan gak bakalan mengangkat telepon tiap kali adik mencoba menghubungi Mas. Ujar Sarah lagi. Terlebih, tak jarang adik mendapati beberapa wanita berbeda yang mengangkat telepon adik setiap kali adik telepon Mas. Wanita-wanita sialan batinku. Pasti perek-perek itu yang menerima telepon istriku. Adik tahu Mas kalau Mas sudah selingkuh di belakang adik. Dan adik tahu Mas, jika perselingkuhan itu sudah Mas lakukan semenjak setahun pernikahan kita. Dan selama itu, adik hanya bisa diam saja. Jadi, jangan salahin adik ya Mas kalau sekarang adik membalas semua kelakuan busuk Mas. Mendengar penjelasan istriku, aku tak bisa marah, aku pun tak boleh dendam. Aku hanya bisa mencoba untuk mengerti istriku. Ketika selama ini, istriku, aku selingkuhi. Sarah pasti kesepian, Sarah pasti butuh perhatian. Dan ketika ia mengenal Markus, dia mendapat teman yang cocok. Teman yang selalu ada ketika istriku aku tinggalkan untuk selingkuh keluar kota. Teman yang selalu siap membantu istriku ketika jauh dariku. Teman yang pada akhirnya menggantikan posisiku ketika istriku membutuhkan kehangatan seorang suami. Jadi sekarang kamu selingkuh dengan lelaki pengangguran itu, Dek? Tanyaku dengan nada yang aku buat setenang mungkin. Iya, jawab istriku singkat. Dengan terang-terangan istriku menceritakan padaku tentang perselingkuhan satu-satunya dengan Markus, termasuk tentang percimoiannya yang sering mereka lakukan di rumah ini. Semuanya Sarah ceritakan guna membalas perselingkuhan yang aku lakukan dengan banyak wanita lain. Jadi sekarang kita impas dong Mas. Mas selingkuhin adik, adik juga selingkuh. Walau jika diingat selama ini Mas sudah selingkuh dengan banyak wanita. Jadi seharusnya adik bisa berselingkuh dengan banyak lelaki juga, kata istriku ketika kami berdebat tentang perselingkuhan dirinya. Tapi itu mah gampang, adik bisa melakukannya. Perselingkuhan dengan lelaki lain, kapan saja. Markus, sudah hampir sebulan aku berada di rumah, dan semenjak kepulanganku, aku memutuskan untuk bekerja di rumah, mengambil tugas di kantor pusat, dan membawanya pulang untuk diselesaikan di rumah. Semua aku lakukan guna meminta maaf pada istriku dan juga mencegah supaya Sarah tak berselingkuh dengan Markus lagi. Namun semua itu sia-sia. Merasa diawasi olehku, perselingkuhan mereka seolah semakin menjadi-jadi. Dan aku yakin, Sarah bertekad untuk benar-benar membalas semua kelakuan burukku. Seringkali aku melihat istriku dan selingkuhannya bercanda, bercengkrama dan berciuman di depanku ketika aku menonton TV. Mereka sengaja duduk tak jauh dari tempatku berada dan memamerkan kemesraannya kepadaku. Tak jarang aku melihat Markus menepuk dan mencubit Sarah ketika mereka bercanda. Meskipun begitu, istriku sering meremas Markus ketika bersenda gurau. Di ruang makan pun mereka sering suap-suapan, seolah mereka pengantin baru. Di dapur, sering aku melihat istriku memegang jemari tangan Markus yang belepotan bumbu dapur. Juga Markus yang sengaja menorehkan kecap atau saus ke istriku benar-benar membuatku emosi. Hingga beberapa waktu lalu, aku mendengar dengan telingaku sendiri istriku bercimoy dan selingkuhannya di teras belakang rumah ketika aku sedang sibuk menyelesaikan tugas kantorku di dalam kamar. Dek, oke lah jika kamu berselingkuh dengan Markus, tapi kan bukan berarti kamu bisa dengan seenaknya melakukannya di rumah ini, ucapku datar, mencoba meminta pengertiannya. Ya, itu resikomu Mas kalau bekerja di rumah, bela istriku. Kalau Mas nggak suka, mending Mas balik lagi ke proyek Mas saja aja sana. Sekalian nerusin perselingkuhan Mas dengan wanita-wanita itu. Ya, bukan begitu, Dek. Atau Mas mau adik pindah? Adik bisa kok lakukan sekarang juga, potong Sarah. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah berulang kali adik katakan ke Mas, adik minta Mas buat ninggalin adik, ucap Sarah ketus. Tapi Mas masih sayang kamu, Dek. Mas nggak mau kehilangan kamu. Ya sudah kalau begitu, Mas harus mulai membiasakan diri untuk melihat dan mendengar perselingkuhan adik. Mas udah punya istri. Siapa juga suruh selingkuh, cibir Sarah. Entah apa yang bisa aku lakukan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga kami. Yang walau sebenarnya rumah tangga kami masih utuh. Kami masih bisa bersama. Istriku juga masih melayani semua kebutuhanku.
masih mencintai dan menyayangiku seperti sedia kala. Bedanya di bawah atap tempat tinggal kami sekarang, ketambahan sosok laki-laki lain yang siap kapan saja memenuhi kebutuhan biologis istriku. Tentu saja, ketika mereka melakukan adegan itu, mereka tak ingat situasi. Mereka melakukannya dimanapun mereka suka. Sampai akhirnya istriku memintaku untuk sementara waktu pindah ke kamar tidur tamu, supaya mereka bisa melakukannya dengan leluasa di kamar tidurku. Aku tak pernah tahu hal apa yang membuat Sarah tergila-gila pada perselingkuhannya itu. Bagiku, Markus sama sekali tak menarik, tak cakep, tak gagah, tak berpenghasilan, dan tak bermasa depan. Bukannya mau menyombongkan diri, tapi semua aspek positif dari seorang pria tak satu pun ada dari diri Markus. Satu-satunya yang membuatku iri akan diri Markus adalah lelaki itu memiliki ukuran yang lebih besar dari milikku, bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan ukuran pentungan nikmat milik Markus, hampir 2 kali lipat milikku. Dan karena daging lebih itu, sepertinya istriku mampu terpuaskan olehnya. Amat sangat terpuaskan. Markus mampu membuat istriku berubah. Istri yang dulu berucap sopan, sekarang menjadi sering melenguh dan mengembik. Istri yang dulu berkelakuan santun, sekarang mirip yang meronta-ronta kegatelan. Istri yang dulu tak mau melakukan hal aneh, sekarang menjadi haus yang siap bercinta dengannya kapan saja dan di mana saja. Minggu kemarin, kedua orang tua Sarah meminta kami berkunjung ke kediamannya. Mereka kangen akan putri kesayangannya yang sudah lama tak berkunjung. Mungkin kunjungan terakhir kami adalah ketika lebaran beberapa tahun lalu. Sarah mau banget mah, cuma saat ini di rumah Sarah ada seorang teman spesial yang sedang berkunjung, ujar Sarah menjelaskan tentang keadaan yang sedang terjadi di rumah kami. Serius mah, Sarah boleh ajak? Tanya Sarah dengan nada girang. Oke lah kalau begitu, Sarah bakal datang weekend besok. Dari percakapannya aku bisa mengetahui, jika acara berkunjung ke rumah orang tua Sarah besok bakal ada kejutan buatku. Sayang, besok kita ke rumah mama ya, adik kangen banget. Udah lama banget kan kita nggak main ke sana, pinta istriku sambil tersenyum bahagia. Lalu si Markus di mana? Ditinggalin di sini aja ya? Tanya aku. Enggak dong, adik mau kenalin Mas Markus ke mama papa. Apa? Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu nggak suka? Tanya Sarah dengan nada yang mulai sedikit sewot. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Adik masih bisa ke sana berdua aja kok, bareng Mas Markus. Nggak apa-apa kok sayang, pasrahku. Makasih ya ganteng, ujar istriku manja sambil mengecup keningku. Rumah orang tua Sarah berjarak sekitar 6 jam perjalanan, sehingga guna menghindari kemacetan, kami berangkat dari semenjak subuh. Seperti biasa, semenjak keberadaan Markus di kehidupan kami, akulah yang selalu menjadi supir, duduk sendirian di kursi depan, di belakang roda kemudi. Sementara Sarah dan Markus selalu memilih untuk duduk di kursi tengah. Selama perjalanan ke rumah orang tua Sarah, aku hanyalah seperti patung yang tak mereka gubris sama sekali, hanya menyetir dan konsentrasi ke jalan. Mama, teriak Sarah sambil berlari menghambur keluar mobil. Tumben kamu lama sekali nyampenya sayang, tanya Mama Sarah sambil menciumi pipi putri kesayangannya. Biasanya siang udah sampai. Iya, tapi kami sekalian jalan-jalan, terlebih di jalan macet banget mah. Malumlah, weekend. Bohong Sarah. Padahal cerita sebenarnya kami sama sekali tak jalan-jalan ataupun terkena kemacetan. Kami lama hanya karena Sarah beberapa kali memintaku untuk menghentikan mobil, guna membiarkan ia dan selingkuhannya dapat bercinta lagi di dalam mobil. Ya udah kalau gitu, yuk Mama udah siapin menu kegemaranmu sayang, spaghetti saus tiram, ajak Mama Sarah pada kami bertiga. Ini pasti nak Markus, teman yang sering diceritakan oleh Sarah. Iya mah, ini teman dekat Sarah yang paling Sarah sayangi. Begitu kami masuk ke ruang makan, makanan telah tersaji dengan meriah. Meja persegi panjang super besar dengan taplak yang menjuntai hingga lantai. Mama Papa Sarah duduk bersampingan di sisi paling ujung dari meja makan. Sarah dan Markus duduk di sisi sebelah kanan mereka, sedangkan aku duduk menyendiri di sisi sebelah kiri, tepat di seberang tempat duduk Sarah. Sepanjang waktu makan malam,
Sarah hanya membicarakan tentang kehebatan Markus dan seolah memiliki mantra super ajaib. Kedua orang tua Sarah pun sepertinya ikut-ikutan terlena akan segala cerita Sarah tentang Markus. Mereka menanyakan segala hal dan sama sekali melupakan kehadiranku. Markus yang sedang berada di atas angin hanya bisa tersenyum-senyum sambil beberapa kali melirik ke arah Sarah yang ada di sampingnya. Dari pandangan mata mereka berdua, aku tahu jika saat ini mereka sedang melakukan sesuatu hal, dan benar saja tangan kanan Markus tak berada di atas meja. Dan hebatnya lagi, akting istriku dan selingkuhannya itu sama sekali tak menunjukkan sesuatu hal yang mencurigakan. Hingga untuk yang kesekian kalinya ketika orang tua Sarah mengambil hidangan penutup di dapur. "Mah, Sarah ngantuk, Sarah tinggal bubuk dulu ya," ujar Sarah mengakhiri acara makan malam kami. "Iya, Mama juga udah ngantuk, tinggalin aja piring kotornya di sini. Entar biarin si Mbok yang ngeberesin ini semua, kalian langsung tidur aja," balas Mama Sarah menutup acara makan malam itu. Kami segera masuk ke kamar masing-masing. Seperti biasa, aku dan Sarah tidur di kamar lama milik Sarah, dan Markus tidur di kamar tamu. Malam ini Sarah menggunakan baju tidur super transparan berwarna biru muda yang memperlihatkan segala lekuk tubuhnya. Berulang kali ia berkaca di depan kaca meja rias dan menyisir rambut hitam panjangnya. "Kamu cantik, Dek," pujiku sambil ku kecup punggung tubuhnya. "Makasih ya, Mas," balas Sarah sambil tersenyum ke arahku. "Tubuhmu benar-benar membuatku horny, sayang. Betapa beruntungnya aku bisa menikahimu." "Ah, kamu bisa aja, Mas. Pasti kamu mau minta jatah ya. Ntar ya, habis adik main." "Tapi kan kamu baru aja." "Ya nggak apa-apa kan, beri aku sedikit aja kesempatan buat ngerasain." Ibaku pada Sarah, "Biarin aja." Markus sebentar buat mengistirahatkannya. Mendadak istriku tertawa geli. Pagi harinya, kedua orang tua Sarah merasa sangat kesal kepadaku. Sepertinya mereka malam itu tak mendapatkan tidurnya dengan nyenyak. Karena hal itu terlihat dari lingkaran hitam yang muncul pada kedua mata mereka. "Surya, kamu sama sekali tak menghargai keberadaan kami di sini," ucap Papa Sarah padaku. "Iya nak, Mama merasa seperti di hutan rimba mendengar Sarah berteriak-teriak kesetanan seperti itu," tambah Ibu Sarah lagi. "Walau kalian sudah menikah, bukan berarti kalian bisa melakukan percintaan itu secara brutal seperti semalam." "Iya Pak, maaf," jawabku sambil mengangguk-angguk pasrah. Aku tak mungkin memberitahukan ke mereka jika semalam bukan aku yang menyetubuhi dan memberikan nafkah batin kepada istriku, melainkan selingkuhannya. Jadi aku hanya bisa berkata maaf, maaf, dan maaf. "Mah, sepertinya kamu juga harus menasihati Sarah deh. Gak sepatutnya dia berisik dan berteriak-teriak seperti itu," ucap Papa Sarah mengakhiri perbincangan kami. Liburan ini tak seperti yang aku bayangkan. Walau untuk sejenak aku bisa melepaskan penat akan pekerjaan di kantor, tapi stres karena mendengar suara dan teriakan istriku semalam masih sangat terngiang-ngiang di telinga. "Nak Surya, Mama mau ngobrol penting sama kamu. Ikut Mama sebentar." "Ada apa lagi ini?" tanyaku dalam hati. Mama Sarah mengajakku ke kamar tidur Sarah, yang mana saat itu kamar tidur tersebut telah kosong dan rapi kembali. "Nak Surya, Mama tahu apa yang telah terjadi dengan rumah tangga kalian selama ini," kata Mama Sarah membuka percakapan. "Dan Mama juga tahu siapa yang semalam membuat Sarah berteriak kesetanan seperti itu. Mama juga tahu orang yang bercinta dengan putri Mama adalah bukan kamu." Siang itu, suasana tak terlihat secercah biasanya. Matahari bersembunyi di rimbunan mega mendung yang berwarna putih kehitaman. Angin dingin dan basah berhembus pelan menerbangkan daun-daun kering ke arah balkon, membawa pasir dan debu yang mulai mengotori lantai ubin tempat di mana aku berada. "Sebentar lagi pasti bakal turun hujan," kataku dalam hati. Kuseruput cairan hitam pekat yang ada di dalam cangkir putih itu, sambil mengamati layar laptopku yang menampilkan laporan pekerjaan yang sedang aku coba selesaikan. Kopi hangat memang teman yang cocok untuk menemani ketika menyelesaikan tugas-tugas kantor. Kuputar-putar cangkir yang hampir kosong itu di telapak tanganku, sambil membayangkan sosok wanita yang selalu membuatkan minuman kegemaranku ketika aku mengerjakan pekerjaan kantor. "Kopi buatan Sarah memang tak ada duanya, benar-benar nikmat," ucapku dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri. Tak hanya kopi buatan Sarah yang nikmat,
tapi masakan buatannya pun terasa sangat lezat. Parasnya cantik, tubuhnya seksi, pintar masak, dan pandai mengurus rumah tangga. Pokoknya dia wanita idaman setiap lelaki, pujiku dalam hati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku seorang istri yang sempurna. Sarah Widianti, begitu bangganya diriku ketika berhasil mendapat hati dari wanita yang merupakan salah satu bunga kampus itu. Bangga karena wanita impian setiap lelaki itu sekarang sudah menjadi istriku. Sambil menghirup kopi yang mulai terasa sangat berampas itu, aku mencoba mengingat-ingat perbincanganku dengan sobat-sobat kampusku beberapa tahun lalu. Surya, sepertinya lo pria yang paling beruntung di muka bumi ini deh, kata Rio, salah satu teman kuliahku. Tak henti-hentinya ia mengungkapkan perasaan herannya ketika mengetahui jika sekarang Sarah sudah menjadi kekasihku. Gue benar-benar gak nyangka kalau kutu buku seperti lo bisa ngedapetin bunga kampus seperti Sarah. Iya Surya, gue gak nyangka loh kalau Sarah bakal nerima lamaran buat lo jadikan istri. Tambah Rudi, temanku lainnya, terlebih jika Sarah tahu jika calon suaminya ini adalah manusia paling super mesum. Mesum karena suka nonton bokep, ngintipin tetangga kalau mandi, nyolekin pantat SPG, kata Rio. Dan gituan pakai minyak goreng, sambung Rudi sambil ngacak-ngacak rambutku. Biarin, yang penting sekarang Sarah sudah jadi calon istri gue. Sombongku, lagian kan gue cowok normal, jadi itu semua gue pikir wajar-wajar sajalah, kataku lagi berusaha membela diri. Setelah lo berdua nikah, gue yakin lo pasti bakal terpuaskan tuh, kata Leo. Secara Sarah gitu loh, cewek kaya, cantik, sehat, atletis, dan seksi. Body biola, ucap Rudi. Biu, benar-benar body bidadari, sambung Rio. Iya benar, lihat aja Sarah kalau jalan, bikin mata kita mau copot, kata Rudi lagi. Iya, dari jalannya aja udah kelihatan bohai, apalagi ulekannya. Bikin gak tahan, celutuk Leo. Gak nahan buat lo, teriak mereka bertiga, hampir berbarengan. Mengingat kalimat terakhir percakapan kami, tiba-tiba aku tersadar dari buayan lamunanku. Ternyata, selama ini aku telah menyanyiakan wanitaku yang sangat berharga itu. Kusia-siakan dengan melakukan perselingkuhan bersama wanita lain. Bodohnya diriku yang tak menyadari jutaan kelebihan yang dimiliki istriku. Begonya aku yang telah memiliki istri sempurna, namun selalu terbuai kepada wanita lain. Tololnya aku yang telah membiarkan pendamping hidupku jatuh ke pelukan orang lain. Kembali aku merenungkan pikiran yang baru saja terlintas di benakku. Sarah terlalu berharga bagiku untuk aku biarkan jatuh ke pelukan lelaki lain. Ini tak boleh dibiarkan terlalu lama. Semua ini harus segera dihentikan. Tapi, bagaimana caranya? Tak terasa sudah seminggu lebih aku menghabiskan waktu di rumah orang tua istriku. Dan selama itu pula, aku telah membiarkan istriku dan selingkuhannya melakukan hal yang dulu sering aku lakukan dengan wanita lain. Mereka dengan terang-terangan melakukannya. Terlebih, setelah Mama Sarah mengetahui semua dosa-dosa pernikahan yang telah aku lakukan terhadap putrinya selama ini, membuat Sarah menjadi merasa seperti di atas angin. Perselingkuhan yang selama ini aku lakukan di belakangnya, dijadikannya sebagai senjata untuk mempermalukanku di hadapan kedua orang tuanya. Hingga akhirnya, Sarah dengan persetujuan ibu mertuaku, membalas semua kebodohan yang telah aku lakukan kepadanya. Kuletakkan cangkir kopi yang sudah kosong itu di meja. Kulepas headphone yang sedari tadi menempel di kedua sisi kepalaku. Aku baru sadar jika benda berisik itu telah menemaniku sejak lama. Headphone yang ada di tanganku itu adalah benda termahal yang mampu aku beli dari hasil gaji pertamaku bekerja dulu. Dengan headphone, aku bisa lebih mudah berkonsentrasi dan bisa mendapatkan ide-ide cemerlang. Dengan headphone, aku bisa menyelesaikan semua kerjaan kantorku cepat-cepat. Dan dengan headphone, aku bisa menjadi sesukses sekarang. Kuusap pelan kedua telingaku yang terasa sakit oleh dentuman suara musik. Dan mencoba memikirkan semua kejadian yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Aku butuh istirahat, aku butuh menyegarkan badan. Kurentangkan kedua tanganku lebar-lebar. Berusaha mengendurkan ketegangan pada otot tubuhku. Dan aku juga ingin buang air kecil. Kuletakkan headphone belelku di samping laptop.
Sejenak, aku mencoba sedikit menyegarkan mataku dengan menatap pepohonan hijau yang ada di sekitar rumah mertuaku. Daerah pegunungan tempat orang tua Sarah tinggal memang daerah yang cocok buat menghabiskan sisa usia. Sepi, sejuk, dan damai. Tak heran jika aku dan Sarah sering menghabiskan waktu liburanku di sini. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk ke toilet yang terletak tepat di samping kanan kamar tidur tamu ini. Toilet lantai 2 kami adalah toilet umum yang dapat digunakan bersama-sama. Namun, begitu aku ingin keluar dari kamar tidur tamu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara aneh. Sarah, tak ada capek-capeknya. Wanita satu itu diajak. Dengannya, tambahku lagi sambil terus berjalan ke arah kamar mandi, berusaha tak memperdulikan perselingkuhan yang sedang ia lakukan. Tapi tunggu, suara istriku tak seperti itu, heranku. Itu suara wanita yang berbeda. Karena penasaran, aku melupakan rasa ingin kencingku. Alih-alih menuju kamar mandi yang ada di samping kanan kamar tidurku, aku malah berbalik arah, melangkah ke arah kamar tidur Sarah. Pintunya tak tertutup rapat. Berusaha tak menimbulkan bunyi apapun, aku berjingkat, mendekat ke arah celah pintu yang sedikit terbuka itu, dan mulai mengintip ke dalam kamar tidur. Sejenak aku kedip-kedipkan pelupuk mataku, mengernyitkan dahi dan memfokuskan pupil mataku agar terbiasa dengan kondisi kamar yang cukup terang. Akibat jendela besar kamar Sarah yang terbuka lebar. Dek, aku pasti bermimpi, ujarku dalam hati. Benar, itu bukan suara istriku. Wanita yang sedang bercinta di dalam kamar Sarah adalah Mama Rena, ibu kandung Sarah, ibu mertuaku. Dengan mata kepala sendiri aku mendapati ibu kandung istriku dalam kondisi seperti itu. Tak jauh dari posisiku berada, aku mendapati istriku yang telah berada di dekatku. Entah sejak kapan dia sudah duduk di sofa yang ada di dekat kamar tamu. Rambutnya kusut, make upnya luntur acak-acakan, baju tidur transparannya compang-camping, menandakan jika ia baru saja bangun dari tidur. Kenapa, Dek? Tanyaku lagi, meminta penjelasan dan maksud dari pertanyaannya barusan. Semua lelaki itu sama saja, kata Sarah. Maksud kamu apa, Dek? Iya, semua lelaki itu sama, tak pernah ada rasa bersyukurnya. Dengan nada lirih, Sarah menceritakan sebuah aib yang tak pernah aku tahu. Selama ini, Papa Sarah, Pak Bardi juga melakukan sebuah kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Pak Bardi memiliki wanita idaman lain. Bukan wanita idaman lain, melainkan Pak Bardi memiliki istri lain selain Mama Rena. Adik punya 3 mama. Adik merasa hidup dan keluarga adik sudah hancur. Papa punya keluarga lain. Mama suka sama lelaki muda. Suami adik tukang selingkuh. Bisik istriku lirih. Biarinlah. Yang penting papa mama masih terus bersama. Yang penting mereka selalu ada ketika Sarah butuh. Dan karena alasan itu mungkin papa mama Sarah memiliki kesepakatan mengenai aturan pernikahan mereka. Papa Sarah diperbolehkan mengurus keluarga lainnya selama bisa bertindak adil. Dan Mama Sarah memanfaatkan kesepakatan mereka dengan cara bersenang-senang dengan lelaki lain. Tentunya Mama Sarah melakukan kesenangan itu tanpa sepengetahuan Papa Sarah. Jadi semua ini terjadi semenjak kamu SMP, Dek. Tak menjawab pertanyaanku, sambil mulai menyalakan rokok yang ada di tangannya, Sarah hanya mengangguk pelan. Dek, sejak kapan kamu merokok? Sudahlah mas, gak usah banyak tanya-tanya lagi. Kalau mas gak suka dengan segala perubahan yang terjadi dalam diri adik, mas bisa tinggalin adik sekarang juga, ceraikan adik. Gantian, sekarang aku yang memutuskan untuk tak membalas semua kata-kata istriku. Satu-satunya alasan kenapa aku gak pernah mau menceraikan istriku adalah Sarah itu istri pembawa hoki, ucap seorang lelaki tua yang pernah berbincang denganku dulu. Dengannya, kamu gak akan pernah merasa kekurangan. Semua keinginan, cita-cita dan tujuan yang kamu inginkan bisa terwujud dengan adanya dia di sisimu. Percaya atau tidak, buktinya memang nyata. Semenjak Sarah menjadi istriku, sudah tak terhitung lagi berapa banyak proyek, rezeki, dan keuntungan yang telah aku dapatkan. Dan semenjak Sarah menjadi istriku, kesuksesan berada tak jauh dari sisiku. Namun aku pikir saat ini bukanlah saat yang tepat bagiku untuk menceritakan perbincanganku dengan lelaki tua itu. Mungkin cerita itu akan aku uraikan di lain kesempatan. Sekarang terserah ya mas, adik sudah bosan dengan ini semua. Adik ingin melakukan apa yang adik mau.
Adek nggak mau dipusingkan dengan masalah perselingkuhanmu, masalah orang tua adek, atau masalah-masalah lainnya. Potong Sarah. Yang jelas, selama mama dan papi senang, adek nggak masalah dengan semua ini. Satu lagi mas, dan yang perlu mas ingat, karena kelakuan tololmu itu, adek jadi begini. Oleh karenanya, adek mohon, mas jangan pernah sekalipun untuk mencoba melarang atau menghalang-halangi segala macam kesenangan yang adek coba lakukan. Karena semua ini kamu yang mulai.